kepada siapa kebenarannya? Siapa yang bisa membenarkan sains? Siapa yang bisa membenarkan sains? Sedangkan sains itu di mana mereka membutuhkan yang namanya dukungan penjelasan. Nah, dan ternyata mereka mendapatkan dukungan penjelasan dari Al-Quran 1400 tahun yang lalu, disampaikan oleh manusia yang dikenal buta huruf. Masa? Bukan buta huruf sih, Muhammad buta huruf, Bang. Ya itu istilah yang dipakai Oten. Nabi Muhammad buta huruf. Nabi Muhammad tidak membaca, tidak tahu membaca. Makanya dia tidak terkontaminasi dengan kitab-kitab sebelumnya. Makanya apa yang dia sampaikan itu adalah kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran itu dari Tuhan. Absolut. Oke. Di kopi. Udah ngopi, Bang? Menarik, saya ingin belajar nih. Ya sambil ngopi, Saya ingin belajar nih. Ya sudah sementara muter Bang. Ini bunyi gelas, dengar. Aman, Bang. Jangan dimakan, Bang ya. Aman. Nanti dia nih. Nggak terasa ini sudah sampai ke ini nggak terasa kita sudah masuk ke sudah nggak bahas nubuat lagi, kita sudah bahas ingin nggak mau lah aku dikibulin nama abang bahas nubuat muter-muter mulu Enggak, tonton. Kita kasih tunjuk sama abang ini gimana nubuatan dalam Al-Quran. Mau nggak? Lanjut dulu ya, bentar ya, aku parkon bentar ya, lanjut ya. Ya, boleh nggak kami tunjuk? Coba Bang, abang coba ini saya ingin tahu tentang itu loh. Enggak, tunggu dulu Bang, tunggu dulu. Ini biar aku kasih tunjuk sama abang supaya abang jelas, iya kan? Apa yang dikatakan Al-Quran itu memang terjadi gitu. Yang saat itu tidak bisa dibuktikan, hari ini terbuktikan. Oke. Contohnya Bang, coba satu lah Bang Ustaz ya. Di surat Ar-Rahman ayat 19 sampai ayat 20 itu dikatakan adanya ayat 19 AR spasi Rahman. Ar-Rahman ayat 19 sampai 20. 19 Ar-Rahman 19. Itu ini di Quran.com. Cara pakainya kayak gimana sih ini yang Quran.com ini? Aku mudah kok di situ pasti ada suratnya. Bang Ton, kalau cara ketik di Quran.com ini kayak gimana nih Bang? Aduh, mohon petunjuk Bang. Bentar. Yang di Quran.com ini cara pakainya kayak gimana maksudnya? Ya bentar, saya juga nggak pernah pakai itu. Cara ketiknya ini gimana? Mati ayam ini mah harus didikte dari nol emang abang ini, buset. Itu di samping sebelah kirinya. Ini. Itu kan ada surat, Bang, di samping sebelah kirinya. Iya, saya sudah ketik yang search nih. Bang, ini kan Quran.com. Abang cari. Ini ada titik 3 Bang, diklik. Bentar saya login dulu Bang. Saya mesti login pakai akun saya di Quran.com biar dikenali kalau saya ada akun baru yang login ke Quran.com. Kalau udah home gini, abang scroll ke bawah. Nah di sini ada nama-nama surahnya Bang. Surah Al-Fatihah, Surah Al-Baqarah, Surah Al-Imran. Apa lagi? Ya kalau ada search itu boleh juga Ar-Rahman. Ya, aku tidak mau jadi orang yang ngajarin ikan berenang loh Bang. Tolonglah Bang. Enggak usah pakai. Abang ketik Rahman aja keluar. Itulah Bang. Abang ketik aja Rahman, keluar di situ langsung surat nomor 55. Lanjut. Ini Quran.com sebentar. Surat Ar-Rahman 1 sampai 8. Enggak, 19.
ini pakai sign up lagi. Ini pakai sign up. Itu muncul lagi. Bentar. Continue username missing. Oh, sign up ini. Bentar bang, ini login pakai Google nggak bisa. Oh sudah, langsung pakai Quran NU aja. Rahman, nomor bang 19. Bentar bang, ini apa? Bluetooth apa? Headset saya harus pakai headset yang kabel lagi nih. Soalnya headset yang Bluetooth sudah lowbat. Halo. Oke. Bentar bang ya, saya coba cari headset saya yang kabel dulu bang. Ini menarik ini banyak ilmu nih, bisa banyak belajar nih. Tuh. Bentar bang, di mana nih headset? Ada. Menarik juga nih baca. Coba nanti kayaknya mesti belajar sama teman-teman saya nih. Teman-teman saya nih banyak yang dulu banyak yang di pesantren, jadi pasti belajar dari mereka cara belajar Alkitab aja, Al-Quran aja nih. biar jangan gaptek. Al-Rahman. Al-Rahman 19. Al-Rahman 19 ya? Ya, 19. Dia membiarkan dua laut tawar dan asin bertemu. Gitu ya bang ya? Ya. Itu 18. Terus 19. Di antara keduanya ada pembatas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Ar-Rahman. Ya kan? Terus lalu kalau abang tanya itu di mana adanya, ya kan? Itu ditemukan di antara Samudra Atlantik dengan Samudra Mediterania. Ya kan, lautan Atlantik dengan lautan Mediterania. Itu kemudian abang masuk ke ayat berikutnya apa? Bilang. Membiarkan dua laut tawar dan ya, asin bertemu. Setelah itu laut di sini ada laut tawar ya, bang? Laut, iya bang. Antara dua itu memiliki salinitas yang berbeda, makanya satu dikatakan tawar. Oke. Dan itu tidak bersatu bang.
itu kita jumpai di Mediterania dan Atlantik. Ayat Di laut berikutnya, juga. Bang. Itu di laut juga, Bang. Iya, di laut lah, Bang. Jadi ada laut air tawar, ada laut air asin. Dibilang tawar itu karena salinitasnya berbeda, Bang. Artinya yang satu itu tidak seasin daripada yang satu lagi gitu. Tapi asin juga. Ya asin juga lah, namanya laut kan. Masa laut nggak asin? Oke. Oke. Ayat selanjutnya, Bang. 19. Di antara keduanya ada pembatas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Yang berikut, maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan, wahai jin dan manusia. Nah ini. Oke, lanjut satu ayat lagi. 21 ya. Dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Marjan ini apa ya? Marjan itu batu sejenis batu warna merah, seperti rubi warna merah, itu datangnya dari lautan. Dan yang menghasilkan marjan dan kerang mutiara itu terbanyak di laut Mediterania dan laut Atlantik, Bang. Maka nikmat manakah yang kamu dustakan? Miliknya lah bahkan buatan manusia yang berlayar di laut. Itu nubuatan. Itulah dia nubuatan Al-Quran. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Semua yang ada di atasnya bumi itu akan binasa. Jelas, Bang. Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan, wahai jin dan manusia. Siapa yang di langit dan bumi selalu meminta kepadanya setiap hari. Ia menangani urusan. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan. Kami akan mencurahkan perhatian kepadamu, wahai manusia. Kami akan mencurahkan perhatian kepadamu, wahai manusia dan jin. Maksudnya apa? Kami akan mencurahkan perhatian kepadamu, wahai manusia dan jin. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan, wahai segenap jin dan manusia. Jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Allah menegaskan bahwa manusia dan jin tidak akan dapat menghindar dari pertanggungjawaban. Oke. Bang, Bang, ingin saya tanyakan nih, Bang, mohon pencerahannya. Ishak sama siapa namanya? Ismail ya. Itu sejarahnya gimana, Bang, menurut Quran? Bedanya sama di Taurat. Bedanya sama di Taurat. Oke. Ada pembeda atau sama? Ada ya? Ada. Pembedanya apa? Samanya apa? Samanya makanya kan sama. Di Taurat juga menceritakan tentang Ibrahim, Ismail, makanya. Terus samanya. Quran juga menceritakan Ibrahim. Bang, apakah noise sekali Bang punya apa itu? Abang lagi ngecas ya? Bang Bumi. Iya, lagi ngecas. Ya, siap. Casannya dilepas dulu, Bang. Bunyi kesetrum, kasihan yang dengerin nih. Waduh, maaf Bang ya. Kalau gini udah, Bang? Udah, aman. Jadi kalau Abang tanya samanya,
sama-sama anak Abraham ataupun Ibrahim. Perbedaannya yang paling besar itu adalah pada saat pengorbanan. Kalau di dalam kitab yang abang pegang itu dinyatakan Ishak yang dikorbankan, di dalam Islam yang dikorbankan itu adalah Ismail. Nah ini mana yang benar nih bang? Oke, kalau abang tanya mana yang benar, kalau ke kami ya udah pasti Ismail bang. Soalnya dua pribadi yang berbeda nih. Iya, makanya dengar dulu. Kalau kami abang tanya, itu sudah pasti kami sangat mempercayai Al-Quran. Tapi bukan kepercayaan itu. Bentar bang, ada telepon masuk, sorry. Ya lanjut bang. Bukan kepercayaan itu tidak berdasar, tidak berdalil, dan tidak masuk akal. Kepercayaan kami itu masuk di akal. Satu, pertama, di dalam Al-Quran itu dijelaskan dengan sangat runut, dengan sangat terperinci bagaimana peristiwa pengorbanan itu. Yang pertama ketika di dalam surat apa itu? Bentar ya, biar abang jelas juga bisa baca. Mana bang? Dalam surat Bluetooth mode. USB speaker. Surah As-Saffat ya? As-Saffat ya? As-Saffat 100 ya? As-Saffat 100 ya tonnya mulainya? Iya 100-an. As-Saffat 100 bang. Halo bang. Di As-Saffat ayat 100 itu Halo. Angkat telepon dulu bang. Santai aja bang, di mute dulu. Tidak, saya ada telepon pakai laptop. Iya suaranya masuk ke kita bang. Masa kita dengerin abang telepon? Aduh. Tolonglah. Oh sebentar bang, sebentar. Ya lanjutkan aja dulu. Ke-mute dulu ya nanti. Kalau udah buka mute-nya ya. Caranya gimana nih sebentar? Soalnya saya telepon di belum. Bapak masih di luar nih. Masih dengan Bapak Ustadz. Masih ada telepon dengan Bapak Ustadz. Bapak Ustadz itu yang assalamualaikum tuh, yang dia biasa sebut assalamualaikum. Nah itu yang Bapak Ustadz. Jadi anak saya itu kan sering nonton YouTube. Jadi kalau pulang gereja, pulang sekolah minggu, dia nggak salam, dia assalamualaikum. Itu udah tanda-tanda itu bang. Kudialan. Anak kecil jujur loh bang, anak kecil jujur tuh. Ya dia jujur karena YouTube itu bang. Itu menunjukkan bahwa YouTube dikuasai betul. YouTube ini. Jadi YouTube itu ciptaan Yahudi tapi dikuasai itu. Ya. Itu kan gini ya, kan jadi bang. Satu bukti kan ya kalau sebetulnya yang non Islam pun ketika tahu kita punya kebiasaan ucap salam itu juga apa namanya suka gitu. Ikut. Itu fitrah namanya Ton. Jadi fitrah itu kan. Dulu lah bang, abang telepon aja abang telepon aja lah, kami ngobrol, aku ngobrol sama Ayah. Ngobrol abang sibuk kali kok. Ya sudah, waalaikumsalam sudah. Bapak bicara dengan Bapak Ustadz. Tiba-tiba anaknya diajarin waalaikumsalam katanya.
Ya. Waalaikumsalam gitu. Itu Sudah. udah. Waalaikumsalam sudah. Ini Bapak mau bicara dengan Bapak Ustadz nih. Nanti baru Bapak Dede kasih Gea Mangga sah. Anggur yang sehat. Oh, anggur yang sehat. Anggur ini kurma sah, kurma. Ya, jangan anggur yang Jangan memabukkan kurma, bang, kurma. jangan. Ya. Korma. Udah betul. Kurma saja. Koma itu apa? Kurma itu yang itu hari Beni kasih bumi. Kurma itu yang itu hari Beni kasih bumi tuh, waktu bumi di rumah sakit tuh ada kurma yang dia manis-manis, asam-asam sedikit tuh. Apa itu? Buah kurma toh. Namanya anak kecil tetap ini ya, tetap lucu. Buah kurma. Kemarin. Anak gue buat inti dulu bisa disumpah-sumpahin sama hotel. Apa? Sama anak gue disumpah-sumpahin sama hotel. Ada kok yang ada asam-asamnya dikit, ada betul. Anggur asam udah jangan. Bukan, kurma. Enggak, dia mau ngarah ke situ. Oh, anggur asam. Ya, anggur kalau disimpan lama asam ya, Bang. Oke. Kalau dicampur Oke, Bang. bunga karang bahaya itu bang. Ya. Bunuh Tuhan tuh. Ya. Kalau campur bunga karang. Anggur asam itu Anggur kalau asam dicampur campur bunga karang bahaya. Itu. Karang bahaya. Bunga karang itu apa sih bunga karang coba? Coba abang Bunga searching karang apa itu itu ada bunga karang tuh. Batu karang seperti apa? Bunga yang dari karang, Bang. Bentuknya seperti bunga tapi dia dari karang. Karang di laut. Kadang-kadang dia dari Karang Tengah, kadang-kadang dari Karang Anyer. Karang Taruna juga pernah, Bang, kayak gitu. Oh, gitu. Ngelawak orang tua ngelawak. Ya, oke. Kita lanjut nih, Bang ya. Oh, bunga karang yang dimaksud di Alkitab itu yang ini ya. Oh. Ya, dia punya kadar apa namanya? Kadar kalau kita bilang secara medisnya kadar untuk menghilangkan rasa sakit sebenarnya. Kalau dicampur dengan anggur asam. Tapi mengandung kalau racun kelebihannya yang mati. mematikan itu. Bang. Ya. Ada dopaminnya. Gitu kira-kira. Oke. Bang lanjut tadi tuh Ismail dulu. Asofat 100. Ya Apa kan? Bang? Surah As-Sofat. Asofat surat ke-37 ayat 100. Safat. Ya, tulisannya Safat. As-Safat. Itu dari syafaat ya? Enggak. Bukan. Tidak. Surah As-Safat 100. As-Safat ayat 100. Doa Nabi Ibrahim AS yang berbunyi Rabbi minas ini. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang saleh. Maka kami beri kabar gembira dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yaitu Ismail. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama Ibrahim, berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka bagaimanakah pendapatmu? Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar satu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar, dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Selamat sejahtera bagi Ibrahim, ya kan? Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman, dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang yang soleh.
Paham bang? Nah, Paham bang? coba jelaskan, berarti ada satu alur cerita itu kan ya. Nah. Ya, artinya ketika Ismail diperintahkan untuk dikorbankan, lalu Nabi Ibrahim mengorbankan Ismail, karena Ibrahim dianggap sebagai hamba yang sangat soleh karena mengikuti apa perintah Tuhan, bahkan anaknya pun mau disembelih. Allah gantikan Ismail dengan seekor binatang ternak. Lalu karena kesolehannya itu Allah telah menguji Ibrahim dan lolos ujian. Karena lolos ujian, maka diberikan kabar gembira tentang kelahiran Ishak. Waalaikumsalam. Terus Paham nggak? Terus Nah. di Quran lagi ada nggak apa namanya, setelah Ishak lahir minta kurbankan Ishak lagi, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ngapain? Ngapain diminta? Jadi di sini runut ya bang ya, runut ya, kejadian tuh runut ya. Ismail, Abraham punya anak Ismail anak tunggalnya. Lalu Allah sebelum Ishak lahir, sebelum Ishak ada nih. lahir, Ishak belum ada. Tapi di Quran sebut juga bahwa Ismail itu anaknya Hagar ya. Hajar. Dalam kisahnya ya, tapi bukan di surat ini. Tapi Bukan ada di Al-Quran. Tapi ada di Al-Quran. Di tafsir ada anak Hagar. Di tafsir. Anak Hagar, dia memang anak Hagar. Di tafsir atau di maksudnya di tafsir, Secara maksudnya yang tafsirannya itu bang tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi tafsir itu kan dari ayat Al-Quran ini diceritakan lagi detailnya oleh para ulama, itu berdasarkan hadis dan sebagainya. Nah itu di situ disebutkan gitu. itu di apa namanya? Disarah Dikembangkan lagi. Dikembangkan lagi. Di pengembangan itu Nama Bunda Siti Hajar tuh nggak tersebut secara eksplisit. nggak gitu, Bang. disebut di dalam Quran. Ya. Al-Quran ini Sarah ada nggak? Sarah. di dalam tafsir ada bang. Al-Quran itu tidak di Quran Sarah ada nggak bang? Ya abang dengar, di Al-Quran itu tidak banyak menyebutkan nama manusia bang. Nggak banyak. Hanya beberapa jenis manusia aja yang disebutkan. Nah, para nabi, ya kan, Maryam. Ini sudah pernah dibedah gak dengan perbedaannya sama Taurat itu bang? Udah sering lah bang, dibedah bang. Nah itu udah kami itu tetel pun bang. Sudah ada titik temunya kan? Ya nggak bisa ketemu. Gimana mau ketemu? Yang satu bilang Ishak, yang satu bilang Ismail. Ya, tapi dengarkan dulu, dengarkan. Ya, saya mau dengarkan. Ya kalau abang mau dengarkan. Versi abang gimana? Ya versi saya kan udah jelas nih, versi saya versi Al-Quran. Ya, yang versi perdebatannya, versi perdebatannya itu. Cerita dong. Oke. Di dalam kitab abang tuh kan disebutkan ambil anakmu yang tunggal ya Ton ya. Iya. Kejadian anak yang tunggal 22 itu. Nah di situ pernyataannya gini, ambillah anakmu yang tunggal yang engkau cintai, yang kau kasih. ya ini Ishak, yang kau kasih, ya ini Ishak. Disebut juga itu Ishak. Nah itu dalam Bible bang, dalam Bible. Dalam kitab abang, pahami dulu bang, di dalam kitab abang disebutkan. Taurat itu bukan kitab cuman kitab saya aja kan. Taurat itu kan kitabnya Yahudi juga ya bang ya. Ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasih, ya ini Ishak. Pertanyaan saya nih satu hal, anak yang tunggal tadi kita udah tahu siapa kan bang? Siapa anak yang tunggal? Tentu anak yang tunggal itu adalah anak yang pertama lahir. Dia yang pernah tunggal. Iya kan? Dia yang pernah sendiri, anak-anak tunggal kan? Kalau kemudian lahir Ishak, dua-duanya adalah anak tunggal dari ibu masing-masing. Tapi kalau dari Ibrahim, yang pernah jadi anak tunggal itu siapa? Siapa bang?
Ismail toh? Ya, yang pertama tunggal. Ya, yang Ismail dari, kan? Ya dari kalau dari Hagar juga tunggal, dari Sarah Ya, juga tapi tunggal. ini dari Ibrahim karena perintahnya dipanggil Ibrahim. Nah, kan Coba gini, Bang. Ibrahim kan punya Bang. istri dari Sambil dibuka, Hagar. Bang, dibuka. Kejadian 22 nomor 1 coba. Coba Bang, sebentar. 1 dan 2. Kejadian. Kalau ke orang Kristen Kalau selalu pakai itu tafsir dia. nanti abang sendiri nggak tahu isi Bible-nya kan payah kali nanti. Ya, Kejadian 22. Maksudnya pakai ininya abang ya, masuk pakai pemahamannya abang lebih baik kan pakai Bible. Enggak, tertulis dua ya, aja, Bang. enggak. Dan maksudnya kan Ya kalau yang Quran tadi di kita Quran- udah bahas Bang, udah rapi. Iya, maksudnya di Quran ditulis nggak tentang ada Sarah nggak di dalam Quran, nama Sarah itu maksudnya istrinya Abraham ini. Disebutkan Ya, di istri yang tafsirnya pertama ada, itu Bang. ada itu bang. Tapi Sarah. iya istri yang Namanya pertama nggak disebut. namanya nggak Istrinya disebut. Oke, jadi terus disebutkan juga Ismail ini sebagai anak dari istri pertama, nggak disebut juga atau ada disebut? Ada lah Anak bang, istri kedua. dari istri kedua. Ada disebut di situ Iya, sebagai istri kedua. nggak masalah Bang. Di dalam Islam itu dengar ya Enggak, Bang. bukan masalah, bukan masalah. Iya, Maksudnya dengar mau dulu Bang. ditanyakan. Abang dengar dulu yang saya sampaikan. Di dalam Islam tidak ada perbedaan antara istri pertama dan istri kedua. Tetap anak Ya. Abraham. Sama-sama istri, Anak Abraham. sama-sama Di anak dalam Islam Ibrahim. itu adil abangku. Ya. Di dalam Islam tidak ada peristiwa pengusiran Siti Hagar oleh Sarah, nggak ada. Di dalam Islam kedua-duanya istri Abraham ini adalah wanita yang soleha. Adapun kenapa Siti Hagar diletakkan di lembah Mekah di dalam Islam itu murni karena perintah Allah. Ya. Perintah Allah untuk mengasingkan Hagar di lembah Mekah. Supaya ini apa? Supaya terciptanya Bani Ismail, bangsa Arab. Ya. Nah, gitu dia. Oke, Lanjut. gini. Bang Bumi, tadi kan udah baca yang surah As-Saffat tadi. Ya, sekarang coba dibuka surah Hud itu ayat yang ke-72. Surah Hud. Ya, H-U-D. Surah HUD Ya, ayat yang ke-72. 72. Dia, istrinya, berkata, sungguh mengerankan. Mungkinkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua dan suamiku ini sudah renta. Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang ajaib. Nah, itu kalau dibaca satu sebelumnya, satu ayat sebelumnya, ayat yang ke-71, aku bacain deh biar cepet ya. Dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum, maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak. Dan setelah Ishak akan lahir Yakub. Nah, berarti ini kan yang 72 tadi yang saya sampaikan ke abang, ini kan kalimatnya gini, dia istrinya berkata, sungguh ajaib, mungkinkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua dan suamiku ini sudah sangat tua. Ini benar-benar sesuatu yang ajaib. Artinya dia belum pernah melahirkan anak dan akan melahirkan seorang anak, dan anak yang dimaksudkan adalah Ishak. Betul? Nah, dan ini bukanlah ibunda daripada Ismail. Betul? Ingat, mungkinkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua dan suamiku ini sudah sangat tua. Ini benar-benar sesuatu yang ajaib. Berarti kan belum pernah melahirkan anak. Dan anak yang dimaksudkan adalah Ishak. Sementara di surah yang sebelumnya yang abang baca, surah As-Saffat tadi, itu jelas urutannya. Istrinya Ismail, ini Hagar atau Hagar atau Ishak? Sarah dong, gimana sih abang? Sarah. Kan tadi Ismailnya udah lahir. Baru setelah Ismail baru Ishak
Kan gitu urutannya. Berarti Ismail adalah kakak, kemudian Ishak adalah adik. Nah, ibu daripada Ishak berkata, sungguh ajaib, mungkinkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua dan suamiku ini sudah sangat tua. Ini benar-benar sesuatu yang ajaib. Artinya ini bukanlah ibu daripada Ismail. Jadi betul. Berarti istri yang berbeda daripada istri yang melahirkan Ismail. Kan gitu. Ah, ya udah. Bukan dari satu wanita yang sama ya, bukan. Oke. Udah paham ya Bang? Lalu gimana itu Ton? Di kejadian berapa tadi ya? 21 ya? Kejadian 22 nomor 1 dibaca dulu coba, 1 dan 2 sekarang. Baca dulu Abang baca. Atau aku yang baca ini, kejadian 22 nomor 1. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu. Pertanyaanku, firman-Nya kepada siapa ini? Kepada Abraham, kepada Sarah, atau kepada Hagar? Abraham dong. Sebentar Bang, ini yang di mana? Surat Kejadian. Yang kejadian Bang lambat kali Kejadian 22 nomor 1 dan 2. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepada Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Stop dulu. Ambillah anakmu. Ini perkataan ini ditujukan kepada A. Abraham, B. Hagar, C. Sarah. Kepada Abraham toh. Abraham, oke. Abraham diperintahkan, ambillah anakmu yang tunggal itu. Yang engkau kasihi. Bentar, jangan masuk ke itu dulu. Ambillah anakmu yang tunggal. Iya, sabar. Ambillah anakmu yang tunggal itu. Ini diperintahkan kepada Abraham. Pertanyaannya, siapakah yang pernah jadi anak tunggal Abraham? Ada Ishak, ada Ismail. Ada Ismail, ada Ishak. Pernah jadi tunggal. Yang pernah jadi tunggal yang mana Bang? Ishak juga anak tunggal tuh. Itu dari mamanya. Itu kan kalau dari mamanya anak tunggal. Kalau dari bapaknya? Oh gitu. Yang diperintahkan Ibrahim toh. Yang dipanggil Ibrahim. Oh, jadi kalau misalkan dia kalau yang ditujukan itu kepada Ishak, berarti Ishak itu bukan anak tunggal, sudah anak kedua. Iyalah. Kalau seorang bapak punya 2 anak, anak kedua layak disebut anak tunggal atau enggak Bang? Konteksnya kalau sekarang konteksnya walaupun dari mama yang berbeda ya. Kalau sekarang ya saya tidak tahu pada posisi Abraham dulu seperti apa, tapi kalau dalam konteks sekarang kalau dari mama yang berbeda dia juga tetap anak gitu. Jadi dia akan menghitung anak kedua kalau ini. Terus ada juga kalau yang sekarang juga misalkan ya dari yang istri pertama gitu, istri yang pertama sudah ada anak, kemudian istri yang kedua gitu ada anak lagi, terus yang istri yang keduanya disebut istri sah misalkan ya. Jadi ada istri sah dan istri tidak sah misalkan. Enggak ada istri nggak sah. Gimana istri nggak sah Bang? Ya di dalam Kristen itu kan ada istri sah dan tidak sah Bang. Itu makanya Kristen payah Bang. Lah iya makanya karena di Kristen itu kok gini loh logikanya kalau coba. Istri logikanya itu cuma satu Bang. Jadi kalau misalkan logikanya yang disebut sah itu yang dimaksud ya kalau sekarang yang dimaksud itu yang sah itu ya yang nikah yang tercatat. Iya. Ini. Sebentar. Standar menikah adalah mengikrarkan sebagai suami dan istri. Menurut Kristen kan gitu. Baik. Kalau ada bahasa istri tidak sah, itu berarti gimana konsepnya Bang? Yang nggak mengikrarkan atau gimana nih? Selir lah.
Ya selir lah gitu. Oke. Kalau selir berarti nggak menikah. Kalau nggak menikah bisa disebut istri nggak? Bisa. Nah itu masalahnya bang. Nggak ada istrinya. Kan masalahnya di situ. Gimana kemudian kalau nggak nikah bisa disebut istri? Nah, di Quran itu diterangkan kayak di Taurat juga kan? Nggak ada apa namanya? Tadi kan kita baca istrimu. Dan kita udah baca istrimu dibilang. Bukan. Maksud saya si Hagar itu dijelaskan nggak di Quran siapa dia gitu? Bang, nggak ada masalah mau dia budak, mau dia apa, mau apa nggak ada masalah dalam Islam. Dijelaskan sebagai istri bang. Dijelaskan bahwasanya Hagar itu adalah istri. Bahkan di Kejadian pun dikatakan bahwasanya Hagar itu adalah istri. Abang mau bukti? Kalau mau bukti buka di Kejadian 16 bang. Kejadian 16 buka. Jadi gini bang. Ini biasanya kita temukan di orang Kristen ya. Saya nggak tahu orang Yahudi ya. Orang Kristen itu selalu melihat ke dasar itu, ke dasar Hagar budak, Hagar bukan istri sah. Untuk apa? Untuk melemahkan Ismail. Oh ya. Nah dengan doktrin itu melemahkan Ismail. Oh, adapun Sarah istri Abraham yang beranak yang mempunyai seorang hamba. Coba dibaca nomor 3-nya langsung biar nggak kepanjangan. Kejadian 16 nomor 3. Nanti abang bisa baca Sarah, lagi itu dari nomor 1. Jadi Sarah istri Abraham itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, Jadi Sarah istri Abraham itu mengambil Hagar. Jadi Sarah yang istri Abraham ini mengambil Hagar ya. Hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di Kanaan. Lalu memberikan kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Oke. Jadi Hagar istrinya bang, inget ya? Hagar istrinya. Istri juga. Oke. Lanjut bang. Lanjut ayah. Ya lanjut. Jadi kedua-duanya istri di dalam Islam seperti itu. Nah kalau masih ada lagi nggak istri kalau di dalam Bible ada bang satu lagi. Bang. Kita bahas yang dua ini aja dulu bang. Tapi kita bahas poin inti dulu kan. Tadi kan pertanyaannya abang tentang Ishak dan Ismail. Maka bersangkutannya dengan istri pertama dan istri kedua. Kalau di dalam Bible memang ada istri ketiga namanya Keturah bang. Oh Keturah, iya. Betul. Islam fokus sama Ismail dan Ishak dulu biar kelar. Melahirkan nabi-nabi. Di Quran nggak ada Keturah ya bang ya? Iya ada. Kita Al-Quran tuh nggak suka membahas yang nggak penting bang. Oke. Karena dia nggak tebal-tebal kali, ya kan? Jadi bahas yang penting-penting aja deh. Oke. Ya kan? Yang inti-intinya. Inti aja deh pak. Nah, lalu di situ bisa kita lihat juga ketika ada perkataan yakni Ishak, ya kan? Ya kan? Apakah Abraham tidak tahu anak yang dia kasih yang mana? Abang lah sebagai bapak. Ketika aku bilang, bang, abang ambil anak yang abang kasihi itu. Abang udah tahu pasti anak yang nelpon abang tadi. Kan gitu, ya kan? Karena itu kan perasaan seorang ayah. Ya. Kan sebenarnya nggak perlu disebut namanya. Kenapa ada penyebutan ya ini Ishak di belakang itu? Oh di Taurat ini. Iya. Jadi di situ kita melihatnya tuh sebagai satu seperti sisipan gitu, ya. Oke, satu hal. Di naskah aslinya ditulis gitu nggak Pak? Oh iya. Iya. Naskah aslinya pun tapi begitu. Ini kan kitab yang dipegang oleh orang Yahudi, ya toh. Dan di situ Ishak adalah bapak moyang mereka, ya kan? Artinya ada nggak vested interest mereka itu? Ada kan untuk mengangkat derajat Ishak tentu ada kan? Iya. Artinya biar silsilanya dapat.
Itu yang kita kita anggap mungkin disitulah perubahannya kita ya kan. Tapi oke, kita geser ya Bang ya. Lalu ketika itu dibawalah Ishak ke tempat. Jadi, selanjutnya ayat selanjutnya apa itu? Jadi sebelum Masehi pun Taurat ini kemungkinan sudah sudah ada beda sama Al-Quran ya. Bang, udah Bang. Kalau Abang nanti belajar tentang sejarahnya ya, ada satu kemudian pembahasan tentang Taurat itu sudah pernah dibakar habis lalu ditulis ulang oleh seseorang yang bernama Esra. Nah, kalau Abang pernah dengar itu, artinya dia sudah nggak otentik lagi. Dan bukan itu kejadiannya sebelum Masehi juga toh. Bukan Esra Suru toh? Bukan Esra Suru, bukan. Agak lain loh. Bukan. Ya. Dan itu kejadiannya sekian abad sebelum Masehi. Saya kurang ingat pasnya, apa 4 abad atau 3 abad, saya lupa. Coba nanti saya tanya. Ya, coba nanti tanya sama Esra Suru. Coba nanti tanya sama Pak Esra Suru. Mungkin Pak Esra Suru tahu ya. Kan sesama Esra. Ya, intinya itu Bang. Artinya itu satu bukti yang kemudian mendukung kalau Tauratnya sudah nggak otentik lagi kan? Ya. Maka kalau ada perubahan di dalamnya, nggak ada yang tahu. Nah, yang di Mazmur pun ada itu ya kan. Yang peristiwa Taurat dibakar habis itu ada ini, ada apa namanya, ada bukti sejarahnya atau ada ini? Ada. Abang nanti bisa cari tahu itu, bisa searching tuh. Kalau enggak nanti aku bagi sama Abang, aku cari juga ya. Aku pernah baca kok. Ya di Mazmur pun ada dikatakan waktunya bagi Tuhan untuk bertindak telah tiba karena Tauratmu sudah dirubah-rubah. Karena ada pernyataan. Di mana bang? Di Mazmur. Mazmur berapa ya? Berapa itu? Taurat. Ayah yang ngomong, aku yang suruh cari ini. Bentar so. Bukan suruh cari, aku nanya mana tahu kau ingat. Akunya bagi. Ini Mazmur 119 nomor 126, coba dibuka. Mazmur 119 nomor 126. Mazmur 119. Nah, nomor 126. Ayat 26. Jalan-jalan hidupku, jalan aku cari. Bukan. Mazmur 119 nomor 126. Oh, nomor 126. Ya. Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mereka telah mereka telah merombak Tauratmu, woi. Berat kan? Berat nggak tuh? Wih, ini berat. Ini mereka waktu. Ini tentang apa sih? Konteksnya nih Bang. Telah merombak Tauratmu itu apa berarti? Ya, berarti sudah diganti kan? Gimana Bang? Sudah dimodifikasi kan? Jadi itu dia Bang. Di dalam Al-Quran pun sudah dibilang mereka menuliskan kitab dengan tangan-tangan mereka, menuliskan ayat-ayat dengan tangan-tangan mereka dan berkata, mereka mengatakan itu datang dari Tuhan. Itu udah dikatakan dalam Al-Quran. Itu parar itu dia artikan sebagai mengingkari, membatalkan, to break. Oke. Jadi bukan parar, malah lebih hancur kan, dihancurkan artinya kan parar gitu. Bang, mereka telah menghancurkan Tauratmu, itu malah. Abang supaya tahu yang namanya Taurat ini tradisinya oral Bang. Tradisinya itu hafalan oral juga dulunya. Oh ya. Nah, jadi mereka dalam menulis dari hafalan mereka itu juga sudah merubah-rubah, ngerti gak? Nah, tapi kenapa mereka tidak rubah? Berarti kemungkinan yang kejadian itu juga dirubah ya Bang? Ya kemungkinan Bang,
Karena nggak mungkin Tuhan salah. Kalau itu nggak mungkin Tuhan salah menjelaskan terus kemudian kita akhirnya bertanya tuh Bang, kayak tadi tuh, gimana ada pagi dan malam kalau hari itu belum diciptakan matahari. Tuhan gini loh Bang, coba ini tangkap dulu. Tuhan itu memberikan informasi lewat kitab suci. Abang yakin nggak? Maka nggak mungkin Tuhan itu memberikan informasi yang membuat umatnya berantem. Distorsi ada juga, Ton. Distorsi penerjemahan ada juga. Betul. Contohnya seperti roh alam layang-layang itu kan Perwa Elohim ya. Perwa itu bukan, kalau dari Yahudi bukan roh Allah, tapi angin daripada Allah yang diperintahkan untuk bertiup di situ. Nah, itu sesuai dengan prosesnya secara Muslim juga gitu. Awalnya semua air, lalu adanya Allah kirimkan angin untuk membuat pusaran agar muncullah daratan. Nah, cuman di kekristenan dibilang roh Allah. Nah, ruah Elohim itu maksudnya angin. Tapi karena abang punya terjemahan ditulisnya sana roh Allah, ya mau gimana? Oke. Jadi dari berbagai sisi Bang, dari berbagai sisi udah terjadi perubahan. Oke, gitu ya. Nah, kembali ke ini Bang, kembali ke kejadian Ismail sama Ishak tadi Bang, Ishak sama Ismail itu Bang. Jadi yang penjelasan di Taurat itu menurut abang perubahannya kapan itu Bang? Perubahan maksudnya perubahannya kapan nggak tahu, tapi kami bisa pastikan itu berubah. Kenapa? Ini kita lanjutkan ya Bang, kita lanjutkan ya. Pasti kalau itu pastikan jadi jadi pastikan karena itu untuk orang Yahudi. Jadi ada kemungkinan orang Yahudi udah merubah Taurat, gitu ya Bang ya, karena hubungannya dengan Ishak tadi, karena Ishak lanjut ke Yakub. Itu poin pertama. Poin kedua ada lagi nih Bang, poin kedua nih. Nah, yang saya jelaskan, yang saya ingin ini, Quran kok nulis Yakub itu loh Bang, di Quran tadi itu. Yakub itu kan sebagai keturunan Ishak Bang. Terus karena Yakub itu juga salah satu nabi loh Bang, di dalam Islam, dalam Al-Quran. Yakub itu adalah nabi. Jadi di situ memberitakan Ishak akan melahirkan Yakub. Yakub di situ adalah Israel. Sesuai harusnya dengan apa yang dinyatakan dalam kejadian tadi. Nah di Quran itu ada Dengar Bang, ada janji Bapa, janji Allah di situ kepada Ishak bahwasanya dia akan melahirkan bangsa yang besar, ya kan? Itu bangsa Israel kan? Itu bangsa Israel. Yakub itu siapa? Yakub itu Israel. Ya, terus Ismail itu? Kalau Ismail itu diberkatinya beda Bang, dia diberkati menjadi bangsa yang besar juga dan memperankan 12 raja. Ada itu di Kejadian 17:20 kalau nggak salah. Ntar aku buka ya. Di Quran ada nggak Bang informasi mengenai Ismail selanjutnya Bang? Tentang apa itu maksud abang? Tentang keturunan Ismail selanjutnya Bang. Oh, tidak disebutkan secara eksplisit Bang. Udah dibilang tadi kan, di dalam Al-Quran itu nggak sembarang nama disebut Bang. Jadi nah misalkan kayak nabi-nabi setelah Ismail itu siapa lagi Bang? Maksudnya dari keturunan Ismail. Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Kan itu zaman-zamannya setelah Nabi Ismail tuh. Dan maksudnya itu kan dari keturunannya Ishak kan? Diceritakan gitu. Maksudnya diceritakan di dalam Quran yang keturunannya Ismail ada nggak Bang? Nggak ada Bang disebut secara nama.
eksplisit. Nggak ada bang ya. Jadi stop aja di Ismail. Istilah nggak ada. Jadi stop aja di Ismail aja bang. Jadi gini bang, bukan stop di Ismail gitu nggak. Jadi cara kalau abang perbandingkan itu jangan disamakan antara Bible ataupun Taurah ini dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran nggak membahas detail garis keturunan silsilah itu nggak bang. Tapi poin-poin pentingnya aja. Gitu. Jadi kalau abang tanya detailnya ada nggak? Enggak. Tapi kalau misalnya cari referensinya dari kayak hadis, ini itu ada. Sebentar Ton, Bang. Kata kuncinya adalah kalau mau belajar Al-Quran, kata kuncinya begini. Al-Quran turun untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menghilangkan fitnah-fitnah terhadap seluruh para nabi. Menghilangkan, menghapuskan fitnah-fitnah terhadap seluruh para nabi. Nah, itu dulu rujukannya tuh. Jadi Al-Quran turun untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya bahwa betul pernah ada, tetapi semua yang tertulis sekarang, mohon maaf yang abang baca sekarang yang disebut Bible. Nah, Al-Quran ini datang untuk membantah seluruh fitnahan-fitnahan terhadap para nabi. Contoh yang utama, Yesus disalibkan. Tidak mungkin seorang nabi, tidak mungkin seorang utusan dihinakan dan Tuhan hanya diam melihat hal itu, tidak mungkin. Tetapi dengan cara memfitnah seperti itu, lalu mereka menuliskan dengan cara katanya menjadi berkat dan lain-lain. Oke, menjadi berkat, tetapi ingat, di situ Yesus ditusuk, digampar, lalu diludahi dan lain-lain. Nah, Al-Quran ini turun menjelaskan itu atau membantah fitnah itu. Dengan cara apa Al-Quran? Dengan cara menyebutkan seluruh yang namanya kebenaran-kebenaran di zaman sekarang yang kita bisa sesuaikan dengan sains yang tadi kita baca, lalu membenarkan setiap penemuan-penemuan atau ilmuwan-ilmuwan yang sudah menjelaskan tentang sejarah dan juga masa depan. Nah, untuk merujuk ke setiap kebenaran. Kenapa seperti itu? Karena Al-Quran pure datangnya dari Tuhan. Makanya Al-Quran itu dilegalisir. Legalisirnya apa? Ada di Al-Baqarah ayat 24. Tidak ada yang mampu membuat Al-Baqarah ayat 30 ayat 24. Coba baca. Al-Baqarah ayat 24. 24. Coba baca. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti kamu tidak akan mampu membuatnya. Coba baca 30. Coba baca 30 apa 23-nya. 23 baca dulu. Ikat 23 ya. Oke. Sebentar. Ini 21. Dialah yang menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap. Oke, lalu dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia menghasilkan dengan hujan itu buah-buah sampai rezeki untuk kamu. Oleh karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran, ya, tentang apa Al-Quran, ya, tentang apa itu tambahannya itu Al-Quran itu ya, yang dimaksud ya, yang kami turunkan kepada hamba kami dalam kurung Nabi Muhammad, buatlah satu surah yang semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Nah, jadi Al-Quran sudah dilegalisir dengan berani mengatakan apabila kalian orang-orang di luar Islam tidak percaya kebenaran yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad, maka silahkan bikin kitab semisalnya sama seperti Al-Quran. Kenapa ke Al-Quran itu? Pertama, tadi dengan Bang Ton sudah mengatakan satu-satunya bahasa yang paling kompleks di muka bumi ini hanya Al-Quran. Bahasa Al-Quran adalah bahasa yang paling kompleks di muka bumi ini, memiliki 14.800.000 kosakata. Al-Quran memiliki 14.800.000 kosakata
sedangkan bahasa Indonesia hanya memiliki 140.000 kosakata. Nah, itu beda jauh tuh pasti. Nah, ada tidak yang bisa membuat kitab semisalnya? Contoh, ada Injil Yohanes, ada Injil Barnabas, ada Injil Markus, ada Injil Matius. Itu kan kitab-kitab sejenisnya. Tetapi kenapa Injil Barnabas tidak diterima? Karena dia tidak mendukung ketuhanan Yesus. Tetapi dia sama seperti Bible, yaitu menceritakan Yesus, menjelaskan sejarah Yesus. Nah, ada tidak yang membuat sama seperti Al-Quran? Kalau Injil Barnabas dibuatnya kapan? Bukan tentang dibuatnya, Bang, tetapi dia tetap dikatakan Injil. Namanya Injil Barnabas. Nah, ada tidak Al-Quran versi Nabi Muhammad, Al-Quran versi Sabit bin Sabit? Misalkan tahun depan ada yang membuat Injil tentang Yesus. Ada yang menulis surat tentang Yesus. Apakah bisa dikatakan sebagai Injil? Gini. Bisa dibenarkan. Logika berpikirnya gini, Bang. Yesus waktu itu pilih 12 murid, betul nggak? Nah, di antara murid-muridnya itu kan ada Barnabas, ada Bartolomeus, ada Filipus, ada Timotius. Kemana semua itu, Bang, tulisan mereka? Tidak semua tulis tuh, Bang. Nah, itulah. Abang harus cari tahu bahwasanya ada gospel yang dinamakan gospel apokrifa. Disebut apokrifa itu artinya disembunyikan, Bang. Tidak dipakai sebagai landasan keimanan kalian. Bahkan ada gospel Maria, ada itu. Tetapi diapokrifakan, disembunyikan, dirahasiakan. Nah, pertanyaannya tujuannya untuk apa? Kan gitu. Karena tidak mendukung ketuhanan Yesus. Masalahnya kan misalnya yang dapat ini mandat untuk menuliskan malah Filipus, ya kan? Filipus yang mendapat mandat untuk menuliskan Injil dari Yesus. Wahai Filipus, ikutlah denganku. Apakah tidak ada gospel Filipus punya yang nggak dipakai? Filipus punya yang apokrifa. Bukan nggak ada ya, Bang ya? Ada tapi nggak dipakai, diapokrifakan. Siapa yang mengapokrifakan? Yaitulah bapak-bapak gereja. Bapak. Nah, inilah sejarah, Bang. Inilah faktanya. Malah yang aneh adalah yang dipakai Gospel of Markus. Abang pernah cari tahu nggak Markus ini siapa? Gospel of Lukas. Abang pernah cari tahu nggak Lukas ini siapa? Kemudian 13 surat Paulus. Bayangkan, Paulus menulis surat untuk satu daerah, satu jemaat, misalnya di Galatia atau yang sekarang kita kenal Galatasaray, itu di Turki. Nah, surat dia dijadikan kitab, Bang. Kayak mana? Surat. Itu kan surat Paulus kepada jemaat di Roma, surat Paulus kepada jemaat di Korintus, jemaat di Efesus, jemaat di Galatia. Suratnya dijadikan kitab. Ya, terus? Sementara tulisan murid malah diapokrifa. Tulisan murid siapa nih? Yang Gospel of Filipus, Gospel of Thomas. Coba abang cari tahu tentang Gospel Filipus, Gospel Thomas. Kalau abang nggak mau percaya Gospel Barnabas, is okay. Karena tahunnya mungkin abang temukan tahun abad 16 segala macam, is okay. Nah, pernah nggak abang cari tahu tentang Gospel of Thomas, Gospel of Filipus, Gospel of Maria? Abang cari tahu coba itu. Jangan kira mereka nggak menulis. Nanti coba. Nah, kembali kepada tadi adalah Al-Quran itu datang. Telepon dia. Telepon dia. Gua feeling sih karena dia lama di sini dicari tahu sama Oten nih, telepon dia. Bahaya nih, perpuluhan habis kalau diterusin nih. Kita selamatkan yang bisa diselamatkan, kan gitu. Cuman kayaknya ini dia punya akun lain sebelumnya nih, kayaknya kenal juga lah ya.
oke dia punya akun lain atau enggak? Bukan, baru di TikTok atau udah lama? Udahlah. Enggak, ada yang pernah suka nanya begini sama ya, namanya lain, tapi suaranya mirip. Ya. Orang timur juga. Nggak tahu lah ya, kita kan nggak pernah tahu tujuannya dia nih nanya beneran belajar ataukah apa, kan nggak tahu. Ya udah kita lakukan sebisanya. Tadi malam masuk komal Bang Nandar, iya sama Tante Mika, tapi kan semalaman dia loh ya, nggak turun dia nih, bayangkan nih. Luar biasa ya. Luar biasa. Kejar-kejaran semalam sama si Tante Mika nih. Bang, abang dulu. Tante Mika, Bang, abang ada akun lain, Bang? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, ya. Kenapa Bang? Curiga nih Bang? Bukan curiga. Ada kawanku suka bertanya gini, dan dia selalu bertanyanya sama aku. Namanya Maximus Optimus. Maximus Optimus? Iya, tapi suaranya kayak abang. Maksudnya logatnya pun logat timur. Udah lama nggak jumpa dia. Kalau saya sih orang timur ya, suara mungkin hampir mirip sama sih, karena mungkin Melanesiannya mungkin ya. Mungkin ke arah situ, jadi satu DNA Melanesian itu mungkin suaranya hampir sama. Bang, aku mau tanya satu Bang, di luar konteks sedikit Bang. Apa Bang yang tiba-tiba yang menarik abang tiba-tiba tertarik pembahasan lintas agama ataupun kayak begini nih? Ya, katanya abang kan sebelumnya belum pernah. Iya, belum pernah. Saya melihat gini Bang, ini gara-gara saya lihat kontennya si Edis ini, TV ini yang saya merasa ini bahaya kalau bahaya tidak. Untuk siapa Bang? Untuk diri abang untuk Kristen? Untuk Indonesia Bang. Saya Indonesia. Jadi gini, ntar dulu. Kalau saya insya Allah nih ya sama Bang Rasid sama Pak Saiful ini, kita harus tahu Bang ya, debat lintas agama ataupun perdiskusian ini bukan untuk memecah belah bangsa, bukan berarti kita intoleran, enggak. Debat lintas agama ini untuk orang-orang yang mau, ya, yang masuk ke dalam ranah pengetahuan tentang agama gitu. Tapi bukan berarti kita nggak toleran gitu. Contoh gitu, kita hidup lingkungan kita Kristen, nggak ada intimidasi di sana Bang. Kita nggak paksakan lintas agama ini kepada orang-orang yang nggak mau ngebahas tentang lintas agama. Iya, gitu. Iya. Paham. Nah, cuman kalau abang tadi bilang kalau narasi-narasinya berbahaya, bisa memecah belah bangsa, ya memang kita lihat seperti itu resikonya. Si Edisnya maksudnya ya. Cuman bangsa-bangsa Kristen doang, nggak ngaruh ke Islam. Ada lah ngaruh kalau untuk yang awam-awam yang nggak pernah tahu tentang lintas agama, pasti dengar narasi dia berasa pengujatannya kan. Kalau di daerah saya itu Muslim Kristen itu dari satu rahim. Nah, jadi agak sulit untuk kejauhan Bang, kejauhan. Ini yang lagi ngomong sama abang, saya Islam, ibu saya, bapak saya Kristen Bang. Gitu ya. Tapi ya konteksnya bukan untuk apa tadi yang abang Ton bilang kemarin apa, menghujat. Konteksnya jangan menghujat, itu yang bahaya. Iya. Betul. Tapi itu. kalau kayak sama abang konteksnya ini gimana kami menghujatnya coba? Jadi kalau konteksnya dalam artian mendalami bagaimana, tanya jawab tuh hal yang wajar. Iya, dan kalau misalkan nggak tahu ya bilang aja nggak tahu, belum tahu, nanti dicari tahu. Dari yang tadi kita ngomong selama ini ada nggak kami menghujat Bang? Sejauh ini saya Asik-asik aja kan? Tidak melihat. Iya. Dan ya walaupun tipis-tipis ada yang intermezzo lah itu Bang ya. Ya, itulah. Nggak boleh dikit juga abang. Bang, ini kalau abang tahu ya, kalau abang tahu nih, di mana kemudian ini saya bukan framing ya, buktikan omongan saya kalau nggak percaya. Bagaimana kemudian nanti Anda akan temukan komal-komal Kristen yang isinya menghujat Islam, dan itu nggak sedikit Bang.
Abang dari tadi kalau abang perhatikan typingan waktu penonton tadi 600-an lebih. Banyak tuh. Yang menghina Nabi Muhammad, menghina Islam, menghina Al-Quran. Banyak di typingan. Dan siapa pelakunya? Kristen. Gak mungkin orang Islam melakukan demikian. Nah inilah, jadi supaya abang gak terkejut, abang katanya masih baru main TikTok. Nah, oke, mungkin yang penting saya sudah dapat nih, ternyata di Quran itu punya penjelasan yang berbeda tentang Ismail dan Ishak. Itu sebabnya makanya beda nih. Daerah saya tuh ada namanya gerejanya gereja Ismail, masjidnya tuh Masjid Ishak. Tapi kalau gereja Isa Al-Masih tahu nggak bang? Nggak tahu ya. Ya juga banyak itu. Ada itu bang gereja Isa Al-Masih. Oh, kalau kalau apa? Nah, ada satu lagi nih bang, mungkin penutup lah supaya saya bisa. Ya, kita sambung lagi nanti malam ya, satu materi lagi ya. Oke. Tapi ini kan pertanyaan topik terakhir mungkin ya, topik terakhir untuk session ini. Siap. Tentang ini bang, tentang jihad bang. Nah itu seperti apa sih jihad yang dimaksud dalam Quran? Dan jihad itu pada inti makna katanya berjuang di jalannya Allah. Gitu. Jangan gitulah Bang Rasid, ini lagi tanya serius. Oh gitu. Lanjut. Jihad itu intinya berjuang di jalannya Allah, seperti itu maksudnya. Nah kayak bom bunuh diri gitu, bom kayak dulu itu bukan mewakili. Itu bukan tuh Bang, nggak mewakili Islam. Itu oknum. Ini kayak gitu. Amrosi ya kan? Nggak mewakili Islam itu. Ya, jadi gini ya. Tapi mereka pakai itu loh, maksudnya pakai ya atribut Islam ya kan? Bukan atribut tapi pakai dalil-dalil juga tuh gitu. Iya, tapi dalilnya dibengkokkan bang. Dalilnya Hari ini bang, apa alat yang paling mudah untuk menghipnotis orang? Kitab suci bang. Jangankan Al-Quran bang, Bible pun bisa aku pakai untuk menghipnotis orang. Abang kasih sama aku satu orang yang mau tobat, bulat ku buat bang. Bisa bulat ku buat. Apa yang mau ku suruh bisa ku buat. Dengan sistem cuci otak. Menggunakan ayat-ayat yang ada di dalam Bible. Ya kan? Jadi gini. Bisa tidak abang misalkan maksudnya bisa ada tidak sejarah atau ini menggunakan Bible untuk orang membunuh atau Bang di perjanjian lama ini kasih satu dalil, kasih satu dalil ya. Coba dibuka Lukas 19:27. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuh-bunuhlah mereka di depan mataku. Bagaimana? Ini dari siapa nih emang ya? Itu tulisan merah siapa yang ngomong itu? Itu saya ngomong itu. Oh ya. Gimana? Kalau itu ku pakai dalil kepada orang yang baru mau bertobat, ya kan? Apa enggak dilakukannya? Oke. Jadi pada intinya tadi aku mau ngomong gini bang, karena ini abang kan itu limited waktunya. Gini, melihat kita kan masuknya ke ranah diskusi agama, ya toh Islam. Saya Islam, abang Kristen. Maka bang, ketika di dalam pertanyaan-pertanyaan itu, sabar dulu. Di dalam pertanyaan-pertanyaan itu, di dalam diskusi kita, jangan pernah yang namanya bawa oknum. Contoh gini bang, kalau abang lihat di Indonesia, lihat mayoritas yang melakukan kriminal, kenapa ke orang-orang Islam? Ya mayoritas itu Islam. Akan jadi tanda tanya buat abang, betul nggak? Pelakunya banyak-banyak orang Islam nih. Nah, jawabannya kenapa?
Tahu nggak abang jawabannya? Islam. Karena mayoritas Islam. Gitu. Nah, sekarang saya kasih retorika yang sebaliknya gini. Apakah benar negara yang mayoritas Kristen kemudian nggak ada kriminalitas karena ajarannya ajaran baik? Orang Kristen semua di dalamnya. Dalam penjara. Nah, masalahnya yang di dalam penjara ya orang Kristen semua karena mayoritas Kristen. Artinya apa? Jangan pernah merujuk kepada oknum. Oknum itu tidak mewakili atau tidak ya tidak mewakili sebuah ajaran ataupun agama. Nah, ini biar abang berpikirnya netral dulu nih, jangan sampai lu ngomong nih di Indonesia lihat aja tuh bang, yang masuk penjara Islam semua lah. Sini mayoritas Islam. Lah kalau di negara yang mayoritas Kristen, apakah kemudian kriminalitas itu turun, terus kebejatan moral itu turun? Enggak bang, bahkan pendeta ada yang ngomong tuh. Justru tempat di mana Kristen itu mayoritas, itulah di sana ladang kebejatan itu luar biasa di sana. Ini pendeta yang ngomong ya. Nanti aku tunjukkan kalau abang mau siapa pendeta yang ngomong gitu. Melatok. Ya sama juga kayak. Melatok tuh. Pendeta siapa? Pendeta Melatok. Melatok. Oh. Itu dia yang ngomong gitu. Nah, artinya apa? Ya oknum ya. Makanya kayak pertanyaan abang tadi kan pertanyaan tentang oknum. Hal demikian tidak pernah diajarkan di dalam Islam bahwa jihad itu contohnya kayak bom BB tadi, bukan, nggak ada itu. Bom Bali. Abang tahu nggak kalau saya pergi keluar pagi ini, ya kan? Saya mencari dengan niat saya mencari makan untuk anak istri saya. Itu saya dihitung sedang berjihad loh bang. Ya. Jadi gitu. Jadi makna jihad itu sebenarnya ke situ. Luas, tidak harus perang. Memberitakan anak-anak yang pergi ke sekolah dengan niat untuk mempelajari ilmu agama misalkan, ya udah sedang berjihad mereka. Oke. Kalau dalam konteks yang sampai ke bun-bun itu perang itu, nggak ada bang. Cuman itu tidak dibenarkan diajarkan satu. Ketika ada yang memerangi, perangi balik. Membela diri kurang lebih gitu. Membela diri atau perangi balik nih? Perangilah kalau kau diperangi. Kalau yang kalau memberi pipi kiri ketika pipi kanan ditampar nggak ada ya? Nggak ada bang. Iya. Itu gila, gue tanya sama abang, dalil itu bisa dipraktekkan secara harafiah nggak? Agak sulit sih bang. Secara manusiawi sih sulit. Nah mantap ya. Jujur abang. Pinter kali abang. Jujur abang suka. Secara manusiawi. Bahkan Yesus pun nggak bisa bang. Ketika ditampar pipinya, dia tanya, kenapa engkau menamparku? Ya betul nggak? Betul. Ada nggak di Bible? Ada. Saya belum pernah baca sih bang. Oke. Yohanes 18:23 bang. Coba. Yohanes. Aku cepat kali kalau cari dulu begini bang. Hafal. Makanya gua nanya ke lu tadi. Tai kucing merepet. Yohanes 18:23. Jadi Yesus ditampar ditanya lagi ya. Iya, bahkan dia cuma ngomong aja gitu, tapi nggak bisa melaksanakannya. Karena memang berat. John 18:23. Jawab Yesus kepadanya, jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku tuh? Itu kalau dibaca dalil sebelumnya dia ditampar tuh tiba-tiba tuh sama tentara Romawi itu. Tapi kalau dalam Islam ada pernyataan Nabi Muhammad seperti ini, tidak sempurna iman seseorang di antara kamu sebelum kamu mencintai saudaramu seperti engkau mencintai diri kamu sendiri. Gimana? Nah, capek kali aku mengulangnya bang. Nabi Muhammad saya lagi baca. Dia lagi kepecah fokusnya ya. Iya Yesus ditampar kok protes dia gitu. Nabi Muhammad bilangnya gini, tidak sempurna iman seseorang di antara kamu sebelum kamu mencintai saudaramu sebagaimana engkau mencintai diri kamu sendiri. Jadi mirip-mirip sama mirip sama kasih sama manusia. Gak masalah bang, mirip. Karena apa? Yang mengutus mereka adalah zat yang Tuhan sama. Yang sama. Ya. Tuhan yang sama. Jadi pengajarannya nggak mungkin beda kan?
Tapi kalau yang tampar pipi kanan kaki pipi kiri itu nggak ada. Nggak ada itu. By the way gini bang, Mungkin dalam konteks abang tahu nggak gini nih? Abang tahu nggak kalau dari perjanjian lama sampai batas perjanjian baru itu kan sudah banyak orang-orang yang diutus Tuhan, Nabi Nuh dan istrinya, kemudian Nabi ini, Nabi itu, banyak tuh. Nah, kira-kira itu membawa poin inti yang nggak sama nggak bang? Tujuan Tuhan mengutus Nabi, utusannya itu apa? Pengajaran. Mengajaran untuk mengenal kepada Tuhan toh. Nah, baru nanti kemudian bertahap itu yang namanya dari zamannya dulu apa pengajarannya apa. Intinya untuk mengenalkan kepada Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu. Nah, ini nanti panjang soalnya mau tanya lagi. Saya ingin nanya nih konteks apa Nabi dalam Quran atau dalam Muslim dengan. Jadi di dalam Bible atau dalam Kristen itu kan tidak semua disebut Nabi kan. Iya, Nuh tapi Nabi toh. Abraham Nabi toh, Musa Nabi toh. Dan juga jadi kalau kita Nabi itu cuma Musa, apa ya, Yesaya, Ayub. Siapa lagi? Ayub enggak, kayaknya tidak. Ayub itu Nabi bang. Nabi, Ayub itu Nabi. Siapa lagi bang? Kalau di Kristen tidak kayaknya. Nabi bang. Daud Nabi nggak bang? Daud Nabi. Daud Nabi nggak? Daud Nabi. Nabi itu Yesaya, Yeremia, Musa. Daud? Ya, Daud Nabi juga. Jadi Nabi dalam perjanjian Nabi besar itu ada Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Daniel. Iya bang. Daud Nabi juga tertulis di terus situ, Nabi kecil, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Sakaria, dan Meleaki. Terus Nabi lainnya. Nabi kecil. Terus nabi lainnya itu Abraham, Yakub, Yusuf, Musa, Yosua, Samuel, Elia, dan Elisa. Nathan itu nabi juga. Nathan tadi ada sebut Nathan nggak ya? Nathan ada bang, abang belum sebut tadi. Kayaknya ada ya di zaman Raja Daud itu Nabi Nathan ya. Di zaman Raja Daud itu, di zaman Daud itu ada Nabi Nathan kalau tidak salah. Baik. Pada intinya Nabi itu tugasnya apa? Nah, status Nabi itu apa bang pengertiannya di dalam Kristen menurut abang? Itu yang diurapi Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada umat manusia sebagai perantara Tuhan. Sebagai artinya utusan Tuhan toh. Pertanyaanku, Nabi ini yang pilih Tuhan sendiri atau random bang? Kalau manusia biasa bisa menjadi nabi atau nabi itu dipilih Tuhan? Yang diurapi Tuhan, yang dimaksud itu yang diurapi Tuhan. Berarti Tuhan yang pilih. Ya. Kalau Tuhan yang pilih nabi, boleh salah nggak bang Tuhan itu? Bisa nggak Tuhan itu salah pilih nabi? Tuhan pilih boleh salah maksudnya apa nih? Saya nggak paham. Tadi kan abang ngomong nabi itu yang diurapi Tuhan. Pertanyaanku, bisa nggak atau boleh nggak kalau Tuhan itu salah pilih nabi? Yang nabi itu adalah seseorang yang diurapi Tuhan untuk menyampaikan pesan dari Tuhan kepada umat manusia. Betul. Fungsinya itu sebagai perantara antara Tuhan dan manusia. Bagus. Kan Tuhan yang pilih berarti. Boleh nggak kalau Tuhan pilih seseorang, kemudian ternyata orang ini membangkang kepada Tuhan, yaitu Nabi? Dalam ini saya belum pernah baca sih ada Nabi yang membangkang. Banyak bang kalau di dalam Bible bang, banyak. Nabi salah bang. Semua nabi berbuat kesalahan sampai. Ya mungkin karena dia juga manusia toh bang. Nah, makanya kalau aku bilang kalau Tuhan yang pilih harusnya nggak boleh salah toh. Nggak boleh salah dong.
Nggak boleh salah. Ketika Tuhan memilih, memberikan tugas, mendelegasikan, artinya selain dia itu adalah orang yang benar, orang yang amanah, orang yang jujur, orang yang saleh. Jadi contoh di samping juga. itu juga jadi contoh. Di samping itu Tuhan juga sebagai pengutus harus menjaganya. Benar nggak? Aku mempekerjakan abang sebagai wakil aku. Abang ku kirim ke Australia. Itu semuanya tanggung jawab siapa, Bang? Yang bertanggung jawab atas abang siapa? Yang Aku mengutus kan? lah. Yang mengutus. Begitulah harusnya. Masuk nggak? Paham kan? Ya. Contoh Artinya abang ketika diutus ke dia mau Australia. berbuat salah, Ya kayak Yunus, Contoh- ya kayak contoh abang- Yunus, Nabi Yunus misalkan ya, misalkan Yunus itu yang tadi saya ceritakan, dia diutus ke Niniwe. Terus Nah ini versi karena- Bible nih. Ya, nggak Membangkang dia kan nama Tuhan toh. Ya, karena dia membangkang. Selanjutnya ada ceritanya tuh. iya, betul. Itu betul. Artinya Tuhan kan menegurnya langsung kan? Jadi kalau seseorang dikasih Memberi tarbiyah itu namanya. jadi kalau seseorang itu dikasih Oleh Tuhan, maka dia akan tugas diselamatkan. tugas dari Tuhan itu Akan diselamatkan toh. Diselamatkan dia. Kan ada lagunya itu. Karena dia lari dari Tuhan, maka diselamatkan. Nah, bukan karena dia anak Tuhan. Ada lagi anak Tuhan. ada lagi anak Tuhan abang ini. Iya toh. Ini saya menyanyi nih, sama. Abang tahu nggak lagu sekolah minggu itu? Ya saya menyanyi nih biar abang tahu. Apa? Yunus di perut ikan. Nah, Karena dia anak Allah, dia diselamatkan. Itu, nah, terus yang anak Allah siapa bang? Yesus atau Yunus nih? Sudah. Banyak kali ya. Terus ini lagi. Yusuf di penjara. Nah, kalau Yusuf itu bukan nabi. Kalau di Muslim mungkin Nabi Yusuf itu Yusuf itu nabi ya. Ya. Nabi. Kalau di Kristen Yusuf anak Yakub itu bukan nabi. Yakub itu juga bukan nabi. Adam itu bukan nabi. Adam bukan kalau di kalian. Kalau di kalian bukan emang betul. Ya. Ya, kalau di kita bukan nabi. Nuh itu juga bukan nabi. Nuh Nabila. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya. Aku kasih lagu sekolah minggu aja lah bang ini. Saya sudah tidak sekolah minggu lama. 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Aku masih hafal tuh. Kemungkinan yang cipta lagunya itu Muslim, Bang. Aduh, payah kali ini. Parah. Masa yang bilang yang ciptakan lagu sekolah minggu orang Muslim? Waduh. Kau tanya sama gereja Protestan, itu tahu sama lagu itu. Nabi Nuh dan istrinya, itu pasti tahu dia. Abang responnya cepat ya, Bang ya. Nabi Lot. Ada lagi Nabi Lot. Nabi Lot juga ada ya, Bang? Nabi Lot nggak ada. Nggak ada lagunya, nggak ada. Oh, tapi di Muslim Islam Nabi ya. Nabi. Jadi okay. Kalau di Islam itu dengar ya, Nabi dan Rasul. Nabi itu belum tentu Rasul, tapi kalau udah Rasul dia sudah pasti Nabi. Oh. Rasul itu lebih tinggi daripada Nabi. Datang kalian ambil Nabi, ambil Rasul, kalian roba-roba. Lebih tinggi Nabi dari Rasul ya kan? Oh. Kalau di Bible kan murid Yesus disebutnya Rasul. Yesusnya Nabi. Nah, itu di ini ada nggak, Bang? Di Quran di situ disebut Nabi juga ada nggak, Bang? Nggak disebut Nabi, disebut Hawariun. Apa? Oh enggak, Nabi ada. Maksudnya kalau murid Yesus maksudnya disebutnya Hawariun. Bukan. Oh, di Quran ada murid Yesus disebutkan. Ada. Hawariun disebutnya. Siapa saja yang disebutkan itu? Nggak ada disebut nama. Nggak Makanya disebut. gue bilang Al-Quran malas nyebut nama-nama.
Hawariyun. Nah, disebut-sebut nama siapa? Hawariyun itu bahasa Arab ya? Iya. Hawariyun. Oh, baru tahu ya. Hawariyun ya. Hawariyun itu murid rasul-rasul itu. Ada bang, Hawariyun. Kadang dia buka komal. Kaum pengikut Nabi Isa alaihissalam. Ya. Sering dia buka komal, cuman nggak tahu kemana akhir-akhir ini. Beda itu mah. Hawariyun itu sebutan untuk kaum pengikutnya Nabi Isa alaihissalam itu bang. Kalau Maryam itu disebut Siti ya. Oh, Siti itu hanya untuk perempuan. Siti itu untuk perempuan. Siti. Bambang itu cowok. Apa? Bambang itu cowok. Bambang. Ya. Maksudnya apa? Bambang kan cowok, Bang. Siti untuk perempuan. Ya Bambang Siti. cowok. Ya. Kalau Asep. Langsung itu bang. Oh ya. Kalau Asep ya Ujang. Oh Ujang ya. Kopling ada tuh Asep Kopling. Ujang kopling itu. Gitu. Kalau Siti itu kan panggilan kehormatan untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki itu kan Said. Oh, itu Said. bawah itu Said. Said. Oh. Siti Hawa, Itu. Siti Maryam. Terus ada Said siapa aja? Banyak. Sayyidina Mas Gus. Ibrahim, Sayyidina Muhammad, semua Said itu. Bentar bang, saya ini lobet. Saidah, betul Saidah. Saidah. Ya. Di Saida di jalanan angkat sekali lagi gelas Kalau Nur Saida? ada. Kalau Nur Saidah itu Saidah itu sama kayak Siti tadi itu bang. oh Gitu dia. Dan itu gelar untuk manusia bang ya, bukan untuk Tuhan loh. Siti juga gitu ya bang. Ya untuk manusia itu. Jadi di Qurannya tidak tulis Siti gitu ya. Said nggak ada. Nggak ada nama itu udah saya bilang nggak banyak yang disebutkan bang, nggak banyak. Karena konteksnya bukan untuk itu mungkin ya bang ya. Bukan untuk itu, iya bukan. Betul sekali. Jadi bahkan tuh di antara Nabi Muhammad ada sahabat-sahabatnya tuh ada 124.000 orang, ya kan? 124.000 orang para sahabat itu. Yang disebutkan cuma satu nama. Siapa? Zaid. Siapa? Ya, Zaid bin Sabit. Zaid bin Harithah. Hah? Bukan bin Sabit. Oh, bukan bin Zaid bin Sabit. Harithah. Bukan. Zaid bin Harithah yang anak angkat Nabi Muhammad. Itu disebutkan nama. Oh yang itu. Oh ya. Padahal ada sahabatnya yang lebih dekat, Abu Bakar, nggak pernah disebut namanya. Yang disebut cuma Zaid. Oh, terbang. Jadi hadis itu pengembangan dari Quran. Bukan Bang. Gini dia. Al-Quran adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Paham ya? Perkataan Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Kalau hadis adalah perkataan, perbuatan, diam, senyum, ketawa, dan apapun yang Nabi lakukan itu hadis. Dan hadis ini adalah baik perkataan atau perlakuan Nabi Muhammad yang diwahyukan oleh Tuhan, oleh Allah. Nah, bingung kan? Coba ulang lagi. Al-Quran, ini dengar dulu, Al-Quran
adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Itu firman Allah, perkataan Allah langsung. Sedangkan perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad adalah hal yang diwahyukan oleh Allah. Ngerti nggak? Apapun yang dibuat Nabi Muhammad itu adalah perintah dari Allah. Itu dia. Kemudian itu yang ditulis atau diriwayatkan di hadis. Betul. Mantap, cepat nyambung ini. Tumben. Jarang kali ada tadi giliran Bible gak cepet nyambung, giliran Al-Quran cepet nyambung dia ya. Mantap ini. Wah. Masa sih bang? Bang, gak pernah aku jumpa oten kayak gini. Betul gue bilang. Gak pernah aku jumpa oten kayak gini. Ya biasanya tahap-tahap satu bang gitu. Biasanya dikit lagi muter, bukan kita ulang. Kok bukan dikit lagi ulang aja udah paham dia langsung kan? Biasanya di tahap pendahuluan biasa gitu bang. Itu kok Aziz komen kan, dikit lagi muter. Bukan dikit lagi muter, udah muter kita capek udah ini. Udah, tadi udah mutar, cuman ini udah mulai apa dia, udah mulai lurus nih kok. Udah kelewat jam mutarnya tadi kok, sebelum subuh tuh. Tadi, wah. Kasih tahu juga kalau ini udah dimulai dari jam 2 pagi. Kita dari jam 2 pagi nih sama dia nih. Kalau kita bahas Bible lagi nih kayaknya muter lagi nih Ton. Tadi apa Ton yang muter? Yang muter tadi apa Ton? Di mana tadi? Jangan ya besok atau apa nih kita bahas apa lagi lah apa namanya? Boleh. Anytime bang, boleh bang ya anytime. Kalau abang nengok ada saya, ada Bang Ton, ada Bang Rasid. Di Komal mana naik aja. Oke. Sama ini akan rame kalau ada tante itu, tante siapa tadi? Ya nanti kundang Tante Mika. Ya itu enak tuh rame kalau ada dia tuh. Tapi banyak intermezzonya bang. Enak rame. Yang di bawah maki-maki. Ya jangan. Ya kalau ya abang matanya ke bawah sih, lihat ke atas dong bang. Abang suka lihat ke bawah sih soalnya. Bagus. Enggak, itulah kita kan harus nunduk juga bang. Udah ngantuk belum? Udah ngantuk kok. Ini mah udah materi terakhir barusan nih mau rehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tuh jawab salamnya aja udah pinter tuh. Ya ini. Ayolah closing. Asyhadu. Aduh. Jangan belum bisa login bang. Ini. Jangan dulu. Kalau saya bang, saya orang yang pertama menolak kalau abang login sekarang. Iya. Soalnya saya masih nunggu Maranatha nih. Nggak terlalu cepat bang. Nggak enak juga kami. Iya, saya biasanya login kalau udah Maranatha nih. Nggak enak juga kami terlalu cepat. Belum Maranatha. Ya kadang-kadang ada juga tuh yang tiba-tiba naik bang mau syahadat. Enak kali kau. Kapan ngomong apapun belum kok tiba-tiba kau mau syahadat ya? Enak juga awak kan. Kalau bang nggak ada kerja ini, tiba-tiba dapat hasil ya kan. Kalau dalam Kristen itu Yesus berpesan jadikan murid dulu. Memang ada murid Yesus bang. Emang ada yang sudah jadi murid Yesus sekarang? Selama Yesus pergi sampai sekarang ada nggak yang pernah jadi murid Yesus selain yang dipilih oleh Yesus itu? Nggak ada om. Nggak ada tuh. Kena lagi di situ. Masih minum. Jadi bang, jadi yang dimaksud murid itu yang menerima Yesus. Jadi Yesus bilang jadikan murid dulu. Mana ada ceritanya murid itu yang menerima Yesus? Murid itu yang berguru. Kita pergi sekolah tiba-tiba kami terima guru udah jadi murid. Nggak ada cerita gitu. Yang daftar. Jadi yang daftar dulu nih, yang daftar jadi murid dulu. Itulah bang kan. Terus itu ada gurunya dulu. Oten sukanya gitu tuh, muter-muter gitu tuh. Ini yang kita bilang muter tadi bang. Merubah arti. Udah murid lah. Apalagi. Ya maksudnya kalau mau login jadikan murid dulu baru login gitu bang. Karena abang dari tadi udah belajar sama kita, memang bener jadi murid udah. 2-3 kali pertemuan lagi lah, boleh lah. Oh
Nanti bisa Kalau nanti diatur. malam pun kami nggak mau bang. Coba, Bisa diatur. coba siapakah aku ini menurutmu, Bumi? Apa siapa aku menurutmu? Kalau kau jadi murid berarti aku siapa menurutmu? Aku ini siapa Bumi? Kak Bumi kan murid. Saya berarti apa? Belum ini. Belum. Saya kan belum jadi murid nih, Bang. Nah, iya, kalau misalnya nanti Abang jadi murid, saya jadi apa? Kalau Abang ya terserah Abang mau jadi sesama Enggak, murid. ini kan Abang sama aku nih, Abang sama aku berdua. Abang jadi murid berarti saya jadi apa? Ya belum tentu Abang jadi guru, belum tentu kan. Mati aja. Mutar kan? Kalau ada dua orang, yang satu murid, yang satu apa Bang? Ya bisa aja sesama murid. Mati ayam. Terus kita ngapain sama-sama murid di sini? Ya sama-sama belajar tuh. Belajar kelompok. Ya belajar kelompok tuh Bang. Ya gitu. Mati ayam. Kalau satunya murid, satunya guru pasti Bang. Belum tentu. Belum tentu. Wah. Belum tentu Itu siapa Bang. tahu apa pacarnya si murid. Iya, bisa jadi pacarnya. Malah dibantuin muter. Enggak, maksudnya supaya abang tuh lurus lagi cara berpikir. Yang namanya murid itu kalau belajar sama guru kan gitu. Tapi abang belum mau lurus kayaknya. Tapi nggak apa-apa bang, itu yang saya harapkan, betul. Tetaplah muter ya. Nah, nggak perlu muter bang, ini nggak perlu. Jadi lah itu nggak perlu muter, abang aja baru aja muter nih 5 detik yang lalu tuh. Abang sih anggap itu sebagai muter sih bang. Tapi menarik juga ya, makanya menarik juga, artinya biar itu ada banyak hal-hal kontekstual yang perlu dibedah, yang artinya selama ini banyak orang Kristen yang misalkan bagaimana bedanya dengan emosi. Kristen, nah kayak gitu, misalkan bagaimana kalau dia membeda Quran itu bersama Edis TV kan, ngaco kan itu. Nah mantap, pinter abang. Kali ini abang ku katakan pinter. Kalau mau bedah Al-Quran harusnya sama orang Islam. Ya seperti itu, bukan sama orang Islam ya, tapi kalau membedah Al-Quran sama-sama dengan orang yang mengerti Quran gitu Pak. Betul. Tapi kalau menurut abang ada nggak orang Kristen yang mengerti Al-Quran? Ada. Bagaimana dia bisa mengatakan mengerti Al-Quran sementara dia itu Kristen bang? Baca Al-Quran aja nggak bisa, ngakunya 13 tahun belajar Al-Quran, disuruh baca nggak bisa bang? Itu kan si siapa ya, yang dimaksud si Edis kan? Nah makanya. Iya tapi nggak. Tapi untuk contoh gini ya bang. Itu bang. Contoh ini ada di YouTube itu ada satu dia dari Ortodoks atau dari mana ya? Dari tadi. Ada orang tua, dia mengerti juga sejarah, banyak bahas sejarah. Sejarah dia boleh paham bang, tapi Al-Qurannya nggak bisa untuk menafsirkan. Kayaknya dia paham lah, tapi dia nggak mau masuk sampai ke tahap dia nggak boleh, memang nggak bisa. Karena ya, bang, kita dengar ya, untuk menafsirkan yang namanya Al-Quran itu butuh 15 cabang ilmu bang. 16. Yang 16 cabang ilmu. Iya. Sekarang sudah 17 bang. Enggak, 16 cabang ilmu itu. Ada kemungkinan nambah nggak bang? 17. Enggak. Dia enggak, kenapa saya bilang 15? Karena yang ilmu yang satu itu namanya ilmu miladuni. Ya? Bukan milad, dengar dulu. Ilmu miladuni. Ilmu miladuni itu hanya didapatkan dari amalan. Kalau dia mempelajari dan mengamalkan, maka dia dapat ilmu miladuni itu. Kalau yang 15 cabang, dengar dulu bang, 15 cabang ilmu itu dipelajari dengan berguru. Kalau kami mau selesaikan mempelajari itu bang, kurang lebih ya 12 tahun lah bang di pesantren bang. Kurang lebih ya. Itu kalau kami pintar. Karena kami harus hafal dulu Al-Quran, hafal sekian banyak hadis yang
hadis itu yang menerangkan tentang Al-Quran. Menguasai, dengar dulu bang, menguasai asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Oh, konteksnya itu ya. Nah, itu dia. Iya. Jadi supaya tidak ditafsirkan secara harafiah. Betul. Pinter. Jadi makanya bukan pinter sih, emang itu bahasa sehari-hari Kristen tuh, konteks, tergantung konteks, itu bukan masalah ya, pinter atau enggak. Kita ngomong Al-Quran dari tadi, ya kan? Ketika kami menjelaskan itu, kami melihat tafsir, Bang, bukan dengan Roh Kudus yang ada pada kami, enggak. Enggak boleh kami gitu. Kami harus melihat tafsir. Nah, pegangannya ke sana gitu. Begitu dia, Bang. Karena kami bukan ahli tafsir. Macam mana tiba-tiba Edis yang gimana tiba-tiba Edis bisa menafsirkan Al-Quran? Baca aja nggak bisa. Apalagi hafal. Baca aja nggak bisa. Oh begitu. Itu kan jadi gini, ayah, sudut pandangnya itu dirubah. Kadang menurut kita Edis tuh longor, nggak ngerti apa-apa. Tapi kalau menurut oknum-oknum oten yang botol juga, dia tuh udah hebat gitu. Hebat dengan ngaconya maksudnya gitu. Nah, si Edis itu kan saya nonton kemarin tuh hampir hampir setengah hari. Nggak bisa tidur gara-gara Edis nih dia nih. Iya, makanya jadi kalau mau tahu apa yang disampaikan Edis itu ya kita tanya aja kepada teman-teman yang Muslim toh, karena mereka yang lebih tahu toh gitu. Kenapa harus? Nah makanya. Oh tapi kalau Edis nggak bisa. Makanya walaupun dipertemukan dengan Muslim, dia harus, pokoknya dia maunya dia lebih tahu daripada orang Muslim. Nggak bisa begitu. Edis harus lebih tahu dia. Makanya dia nggak pernah naikin modelan kayak saya. Dia itu kalau ada saya pasti ketar-ketir, pasti bakal ngomong. Oh pasti. Nggak pernah berani Edis naikin saya itu di komentar. Kan saya sudah nantangin dia, saya bilang. Atau saya yang buat baru naikkan Edis sama abang. Boleh. Kalau berani, kalau abang bisa, saya kasih abang uang 1 juta. Janganlah bang, masa cuman itu aja. Enggak, serius. Kalau abang bisa berhasil membuat saya diskusi dengan Edis selama 1 jam berturut-turut. Udah, kalau abang nggak mau 1 jutanya untuk saya, udah. Iya, kasih Bang Ustadz aja. Jadi nggak bakal berani Bang Bumi. Dia nggak bakal mau, nggak bakal berani Edis. Justru kami ngemis, abang. Kami itu ngemis, bukan ngemis. Kami itu ngemis, bukan ngemis pansos. Kami itu mengemis biar kita dinaikkan agar dia paham ini. Dia tahu begini loh. Maksudnya gini. Maksudnya kan Edis itu kan kalau saya lihat dia juga sedikit-sedikit. Dia bilang dia berapa belas tahun tadi bilang? 13 tahun. Nah terus yang saya temukan dia paling banyak itu, sampai dia buat lagu juga itu tentang ini loh, tentang zina, tentang ini. Itu gimana itu? Itu saya coba cari di Google ya. Saya coba cari hadis yang menerangkan Nabi Muhammad berzina. Tidak ada di Google, tidak ada hadis yang menyatakan Nabi Muhammad boleh berzina dan sebagainya. Apaan itu? Mantap, pinter abang. Waras. Anda jangan menyatakan diri Anda dengan orang yang hanya menginginkan bahwa Al-Quran. Bang, intinya begini Bang, Edis itu dibayar untuk menghujat Islam. Begitu Bang, intinya. Oh, begitu ya. Dia dibayar. Ada itu Bang. Sudah tersebar itu videonya. Siapa orangnya, siapa dalang di balik semuanya, membiayai dia di Amerika dan lain-lain, itu sudah ada Bang. Sudah ada itu semua. Ya, yang itu tentang apa namanya?
itu dia sampai putar ada video, kemudian di surga pecah perawan lah apa gitu, ngeceng sampai berapa puluh tahun itu emang itu betul hadisnya begitu. Saya mau cari nanti nanti saya tanya aja langsung. Gini bang, di dalam Al-Quran disebutkan sungguh pada diri Rasulullah ada uswatun hasanah, ada suri tauladan terbaik, ya kan? Itu ada pada diri Rasulullah. Ketika dikatakan seperti itu, apakah mungkin Rasulullah dia seorang suri tauladan lalu dia melakukan hal yang dia larang? Mungkin nggak? Nggak mungkin toh. Seperti kita cerita tadi, ketika dia seorang nabi yang diutus, maka Allah akan menjaganya. Tidak mungkin dia berzina, tidak mungkin Lot berzina sama kedua anaknya, tidak mungkin siapa lagi, Daud berzina dengan istri panglimanya. Uria, istri Uria. Nggak mungkin. Itu tidak mungkin. Jadi kadang-kadang itulah cara berpikirnya. Sedangkan dia suri tauladan kami, manalah mungkin dia berbuat kesalahan seperti itu. Lalu yang di kopi, taruh air sini. Ya udah ini aja deh, apa namanya, Bang, kita sambung nanti malam ya. Atau siapa yang mau lanjut buka koma layan mungkin ini kalau mau lanjut, karena saya udah lumayan ini juga. Tidur dulu. Istirahat dulu ya. Wassalam ya. Nanti. Pokoknya kapanpun abang jumpa Bang Rasid, aku atau Bang Ton di Komal mana aja, naik aja. Oke, wassalam semua. Terima kasih banyak ya. Udah lah Bang. Ya wassalam. Ya paling enggak abang nggak ngeselin dengan ngucap salon enggak lah. Udah lah. Ya udah teman-teman, makasih ya semuanya. Bang Bumi makasih banyak, sehat selalu ya. Jangan keburu dipanggil Tuhan Bang. Ini harus yang tapi sebenarnya